Halo, kami akan mempresentasikan analisis data curah hujan di Kota Bandung dari 2020 sampai 2024. Nah, menggunakan pendekatan data saintis. Nah, curah hujan merupakan faktor penting yang memengaruhi aktivitas masyarakat, transportasi, pertanian, serta mitigasi banjir. Nah, perubahan ini, pola hujan yang tidak menentu dapat menimbulkan berbagai resiko bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, analisis data curah hujan itu diperlukan untuk memahami pola yang terjadi dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Nah, dataset yang digunakan adalah data curah hujan bulanan Kota Bandung dari tahun 2020 hingga 2024 dengan total 60 data pengamatan. Nah, tahapan yang dilakukan meliputi yang pertama, pengumpulan dan pembersihan data. Yang kedua yaitu penggabungan data dari 5 tahun. Yang ketiga, analisis statistik deskriptif. Yang keempat, visualisasi data. Dan yang terakhir yaitu pemodelan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, tujuan analisis ini adalah mengidentifikasi pola curah hujan dan menghasilkan prediksi curah hujan berdasarkan bulan. Berdasarkan hasil eksplorasi data, terlihat bahwa rata-rata curah hujan tercatat sekitar 181 mm per bulan. Nilai curah hujan tertinggi mencapai 512 mm pada November 2024. Sedangkan nilai terendah sebesar 18 mm pada September 2023. Dari grafik distribusi per tahun terlihat adanya variasi curah hujan yang cukup besar. Grafik rata-rata bulanan juga menunjukkan bahwa awal dan akhir tahun cenderung memiliki curah hujan lebih tinggi dibandingkan pertengahan tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya pola musim hujan dan musim kemarau yang cukup jelas pada data Kota Bandung. Ya, untuk memperoleh gambaran prediksi, kami menggunakan metode regresi linear. Pertama, variabel bulan dikonversi menjadi angka 1 sampai 12. Kemudian, digunakan sebagai variabel prediksi untuk memprediksi curah hujan. Untuk hasil evaluasinya, model-modelnya yaitu menghasilkan yang satu MAE sebesar 99,84, MSE sebesar 13.665,08 dan R2 sebesar 0,003. Nilai R2 yang sangat kecil menunjukkan bahwa hubungan linear antara bulan dan curah hujan cukup lemah. Artinya, curah hujan dipengaruhi oleh faktor lain selain urutan bulan. Meskipun demikian, model masih mendapatkan gambaran umum tren curah hujan sepanjang tahun. Nah, berdasarkan analisis ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan kesiagapan menghadapi cuaca hujan. Nah, beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yaitu yang ke satu ya, meningkatkan sistem peringatan dini banjir. Nah, yang kedua, menjadwalkan pemeliharaan drains sebelum periode hujan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan data cuaca tambahan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, dari itu semua itu, analisis ini dapat membantu masyarakat dalam merencanakan aktivitas yang sensitif terhadap cuaca hujan. Jadi, analisis ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data curah hujan dan variabel bulan. Untuk penelitian selanjutnya, data dapat ditambahkan dengan suhu, kelembapan udara, tekanan atmosfer, maupun data iklim lainnya agar menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Penggunaan data juga harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, agar hasil analisis dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pengambil keputusan. Jadi, kesimpulannya, analisis data curah hujan Kota Bandung berhasil mengidentifikasi pola hujan selama 5 tahun terakhir, serta memberikan gambaran predik menggunakan regresi linear. Hasil ini dapat menjadi dasar dalam mendukung pengambil keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko cuaca. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata.